Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 60 Indahnya Pacaran Setelah Menikah. Sini peluk, ucap Ray setelah melepaskan kancing kemejanya sebagian. Ara mendekat lalu masuk ke dalam pelukan hangat Ray, membawa bunga dan coklatnya sekalian dalam dekapan hangat pria itu. Muat, kita mulai lagi semua ya dari awal. Maafkanlah semua kesalahan di masa lalu, ucap Ray memegang kedua pipi Ara lalu mengecup keningnya dalam waktu cukup lama. Mulai hari ini kita belajar saling terbiasa dengan kehadiran masing-masing. Dan kita bukan hanya sekedar tinggal, tapi hidup bersama serta saling terbuka. Sambung Ray mengecup bibir Ara yang malah terdiam menatap Ray yang tengah berbicara. Hei, dengar tidak apa yang Dedi katakan? Ucap Ray menoel pipi Ara yang malah menatapnya tanpa berkedip. Iya Dedi, kata Ara gelagapan, sungguh menatap Ray dalam posisi sedekat ini. Membuat jantung Ara berdebar-debar tak karuan. Apa yang iya? Ray mengangkat alisnya semakin mendekatkan wajah mereka. Belajar terbuka. Jawab Ara semakin deg-degan sampai salah tingkah sendiri. Saat Ray terus memangkas jarak antara mereka. Apa yang terbuka? Tanya Ray lagi mengelus lengan Ara yang dipeluknya. Semakin gemas melihat Ara yang kini menunduk malu-malu. Istri kecil Ray sangat menggemaskan. Baju, jawab Ara dengan polosnya menatap dada Ray. Yang terlihat dari balik kemeja dan wajah Ray bergantian. Astaga, Ara. Tawa Ray menarik hidung gadis itu. Maksud Ara saling terbuka dalam hubungan. Ucap Ara menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Saat Ara malah hilang fokus melihat dada Ray. Yang terlihat dari balik kemeja yang kancingnya dilepas beberapa. Ray melepas semua kancing kemeja lalu membenamkan wajah Ara di sana. Sentuhlah, Ara suka kan? Ucap Ray memberikan Ara kebebasan. Dan mengelus-elus kepala Ara dengan penuh kasih sayang. Enggak, Ara lebih suka coklat. Ucap Ara meletakkan buket bunganya di bantal. Lalu membuka bungkusan coklat yang Ray berikan. Makan setengah dulu ya, sudah malam nanti kamu sakit gigi. Ucap Ray mengambil coklat itu dari tangan Ara lalu membukanya. Ini makanlah, ucap Ray memperbaiki posisi duduknya. Agar bersandar nyaman ke kepala ranjang lalu membawa Ara ke dalam pelukan. Coklat Ara jatuh. Ucap Ara memakan kepingan coklatnya yang terjatuh. Tepat di dada Ray yang tidak tertutup apapun. Ara, Ray langsung meremas selimut begitu merasakan mulut hangat Ara mengenai kulitnya. Coklatnya jatuhkan sayang, ucap Ara dengan polosnya tetap mengunyah coklat itu dengan penuh sensasi. Walaupun di dalam pelukan Ray, Dedi mau. Ara baru menawari Ray saat coklatnya tinggal satu gigit lagi. Nawarin tapi berat hati ngasihnya.
Senyum lebar Ray yang begitu menikmati ekspresi Ara sedari tadi. Ya, kalau Daddy mau itu kan masih sisa setengah. Ucap Ara menunjuk coklat di atas nakas lalu melahap habis coklat di tangannya. Manis banget Ara suka. Ucap Ara menjilat sisa coklat di telunjuknya. Ray memegang pipi Ara dengan kedua tangannya, lalu mencium Ara dengan begitu lembut. Sampai Ara terbuai dan hanyut dalam ciuman yang membuat tubuhnya memanas. Iya, coklatnya manis. Bisik sensual Ray ke dekat telinga Ara, lalu melanjutkan lagi ciumannya sampai Ara meremas kemeja yang Ray pakai. Muah, Ray mengecup seluruh bagian di wajah Ara. Yang sudah seperti terhipnotis dengan perlakuan Ray, sampai membiarkan Ray melakukan apapun. Baby, mengapa kamu hanya diam tidak merespon? Gemas Ray mencubit pipi Ara yang hanya menatapnya sedari tadi. Terus Ara, harus apa? Ucap Ara menunduk malu merasa begitu kaku. Lakukan hal yang sama seperti yang barusan Daddy lakukan, cepatlah. Ucap Ray. Tapi, baby. Suara rada basah Ray yang membuat Ara semakin tidak tahan dan dengan cepat melakukannya. Ara duduk miring ke atas pangkuan Ray, mengecup seluruh wajah Ray seperti yang Ray lakukan padanya. Ini, kata Ray menunjuk bibirnya dan begitu Ara mengecupnya. Ray kembali mencium Ara dengan cara tak biasa dan gaya yang semakin menuntut saja. Kapan selesai ujian? Tanya Ray mengelus-elus punggung Ara yang duduk di atas pangkuannya. Ujian udah selesai Daddy, tinggal nunggu hasil sama pengumuman kelulusan. Jawab Ara. Terus kenapa tadi kamu masih sekolah? Tanya Ray yang memang tidak pernah mencari tahu hal detail perihal sekolah Ara. Karena terlalu sibuk dengan urusannya di perusahaan. Ia akan melengkapi tugas dan perbaikan nilai. Jawab Ara singkat. Jadi udah nggak sekolah lagi berarti dong? Tanya Ray dengan senyum simpulnya. Paling 2 minggu lagi, emangnya kenapa? Jawab Ara dengan polosnya. Nggak papa cantik. Senyum merekah Ray yang ingin nyicil praktek. Daddy tadi dari mana? Tanya Ara karena penasaran melihat pakaian kasual yang Ray kenakan. Rencananya mau jalan keluar malam ini. Tapi istriku sedang ngambek. Senyum menggoda Ray yang membuat Ara langsung menunduk malu. Daddy sih berlebihan, Ara kan jadi takut. Ucap Ara. Baby jangan takut gitu dong sama hal-hal intim. Lagian kita sudah menikah jadi sah saja melakukan hal semacam itu. Bahkan kewajiban. Ucap Ray yang tidak ingin istri kecilnya sampai takut. Tapi nanti sakit. Takut Ara yang sering mendengar rumor akan hal itu. Nggak sakit, enak loh, ucap Ray yang mulai memprovokasi istri kecilnya. Yang memang masih polos luar dalam itu. Masa sih? Tak percaya Ara, buktinya dicium enak kan? Tanya Ray yang diangguki Ara.
Ray berniat sekali membuat istri kecilnya agar candu dengan sentuhannya. Kapan perlu menginginkan setiap saat dan berani meminta nantinya. Tapi nanti Ara hamil terus Dedi nggak mau tanggung jawab. Ucapan polos itu keluar dari mulut Ara, yang membuat Ray terperanjat mendengarnya. Astaga istriku, kita sudah menikah loh. Jadi kenapa masih mempertanyakan tanggung jawab? Tawa Ray yang gemas sendiri mendengar pertanyaan istri kecilnya. Seolah mereka adalah sepasang kekasih belum menikah yang akan berhubungan. Jadi Dedi mau meminta hak Dedi sekarang? Tanya Ara dengan mata sayu yang membuat Ray meneguk selaivanya. Jadi kamu paham tentang hak seorang suami? Tanya Ray yang selama ini berpikir gadis polos itu tidak mengerti. Tahu walaupun tidak sepenuhnya, jawab Ara. Terus kenapa tidak pernah memberikan hak Dedi? Tanya Ray mengangkat sebelah alisnya. Kan selama kita menikah Dedi tidak mencintai Ara. Jadi untuk apa Ara memberikan hal yang sama sekali tidak Dedi inginkan? Ucapan Ara benar-benar menembus relung hati Ray. Sampai terasa begitu mengena ke dalam jiwa. Ara, kamu jangan buat Dedi makin merasa bersalah. Maafkan Dedi, ucap Ray yang benar-benar menyesali semuanya. Ya Ara nggak apa-apa, dan buat apa juga Dedi minta maaf. Ucap Ara dengan polosnya menggelengkan kepalanya. Astaga Tuhan, untung aku cepat sadar. Jika tidak aku akan kehilangan Ara yang masih sangat polos dan manis ini. Aku benar-benar akan menjadi orang gila nanti. Jika sampai melihat Ara mencintai orang lain, batin Ray menyesal. Kalau begitu, apakah boleh Dedi meminta hak itu sekarang? Tanya Ray yang merasa harus gerak cepat untuk memiliki Ara seutuhnya. Agar tidak ada lagi kesempatan pria lain. Di tengah obrolan serius mereka, ponsel Ara bergetar dan itu lebih dulu mengalihkan perhatian Ray. Angkatlah. Ucap Ray melirik ponsel Ara di atas bantal. Nomornya tidak dikenal Dedi. Ucap Ara melirik saja ponselnya dari jarak jauh. Itu ada profilnya. Ucap Ray yang sebenarnya menyuruh Ara mengangkat. Karena orang itu sudah menelpon berkali-kali. Sehingga Ray menjadi penasaran. Wah, Om Bule. Riang Ara begitu mengambil ponselnya dan melihat foto profilnya orang yang menelponnya. Halo, sudah tidur? Suara berat Alex begitu Ara menjawab teleponnya. Belum, jawab Ara singkat. Om, kenapa bisa dapat nomor ponsel aku? Tanya Ara karena nomor ponselnya hanya dimiliki orang tertentu saja selama ini. Karena aku ingin mendapatkan kamu. Tawa Alex yang juga membuat Ara terkekeh. Cobalah kalau dapat, ucap Ara malah menantang Alex dengan main-main. Astaga gadis kecil, kau berani menantangku. Biar aku datang melamar malam ini juga ke rumahmu. Ucap Alex penuh keseriusan. Aa, kenapa tidak mengajak pacaran dulu? Tanya Ara pada Alex.
Dan saking asiknya bicara dengan pria yang baru beberapa hari ini dia sukai. Ara sampai lupa kalau ada Ray bersamanya. Mungkin Ara memang terkesan pelin-pelan, yang tidak bisa berpegang pada satu keputusannya, yang setiap saat selalu berubah sesuai nalurinya. Namun itu wajar lantaran dia memang masih labil, dan belum bisa mengambil keputusan final. Ara sangat mudah tergoda dengan hal-hal yang dia sukai. Mengapa ingin berpacaran, lebih baik kita menikah. Lalu setelah menikah barulah kita menikmati indahnya pacaran setelah menikah. Ucap Alex yang terus mengatakan hal-hal indah pada Ara, sampai gadis itu benar-benar dibuat meleleh. Mendengar setiap ucapan manis yang selama ini belum pernah dia dengar. Benarkah kita? Ray yang sudah tidak tahan mendengar, mengambil ponsel Ara lalu melempar dengan jarak cukup jauh, sampai ponsel itu rusak karena terpelanting jauh. Ray membaringkan Ara lalu menciumnya dengan brutal, sampai Ara menangis karena merasa sakit dengan perlakuan Ray. Ray berhenti ketika mendengar isak tangis Ara, yang seperti kesakitan, dan Ray tidak sadar telah menyakiti Ara dengan perlakuannya. Maaf, ucap Ray berbaring miring, lalu membawa Ara yang sedang menangis itu ke dalam pelukan. Ketika Ara berhenti menangis, Ray menatap Ara dengan tatapan dalam dan mereka saling tatap dalam diam. Jujur sama Daddy, apakah kamu menyukai Tuan Alex? Tanya Ray yang ingin memastikan. Walaupun menatap mata Ara saja Ray sudah punya jawaban. Kalau kini istri kecilnya sudah menyukai orang lain. Jawab Ara, tanya Ray dengan tatapan hambar. Dan semakin sesak ketika Ara mengangguk. Ara seneng kalau dekat dia, Dad. Ucap Ara dengan jujurnya, walaupun sebenarnya Ara sendiri tidak tahu bagaimana perasaannya. Huff, Ray menarik nafas panjang mendengar kejujuran istri kecilnya. Ray duduk lalu mengancingkan baju, dan berjalan keluar kamar dengan segala beban pikirannya. Mungkin ini adalah pembalasan atas kesalahanku, batin Ray yang duduk di balkon kamar menatap langit malam. Sambil meneguk wine di dalam gelasnya, Ray tak bisa menyalahkan Ara atas perasaannya. Karena bagaimanapun akar permasalahan adalah Ray yang membiarkan perasaan Ara tumbuh untuk orang lain. Dengan tetap berpacaran padahal sudah menikah, Ara tidak bisa disalahkan. Karena itu tidak lebih dari dia mencontoh apa yang Ray lakukan padanya. Ray langsung menyembunyikan botol dan gelas wine yang diminumnya ke balik sofa. Begitu Ara mengetuk pintu balkon, "Daddy, maafin Ara." Ucap Ara berdiri tepat di hadapan Ray yang duduk di lantai bersandar pada pagar balkon. Ray menatap Ara yang berdiri di hadapan dengan hambar, lalu berdiri dengan sedikit terhuyung. Karena terlalu banyak minum alkohol, Daddy.
Ara memapah Ray yang hampir terjatuh karena berjalan tak seimbang. Ada apa lagi? Tanya Ray menatap Ara dengan sayu. Mau tidur? Ucap Ara yang tengah memapah Ray masuk ke dalam kamar. Entah kenapa sekarang Ara tidak bisa tidur dengan nyaman. Jika tidak dipeluk Ray, sudah Dedi nggak apa-apa, tidurlah. Ucap Ray menolak dipapah Ara dan berjalan masuk ke dalam kamar dengan langkah biasa. Ray tidak mabuk, hanya sedikit kehilangan keseimbangan tadi, karena terlalu banyak minum wine. Pergilah tidur ke kamar tadi, ucap Ray yang duduk di tepi ranjang. Merasa tak nyaman sekali melihat tatapan Ara yang berdiri di sampingnya. Hicks, Ara mau tidur sama Dedi. Ucap Ara mengusap air matanya yang entah kenapa menetes saat Ray mengusirnya. Huff, Ray menarik nafas kasar melihat Ara yang malah menangis di hadapannya. Sini, ucap Ray berbaring ke tengah ranjang lalu merentangkan tangannya. Peka kalau Ara ingin tidur dipeluk seperti biasanya. Ara naik ke atas ranjang dengan cepat dan masuk ke dalam pelukan Ray walaupun masih menangis. Hicks, Dedi mabuk ya? Tanya Ara yang menghirup aroma alkohol dari mulut Ray. Tidak, Dedi minum tapi tidak mabuk kok. Ucap Ray agar Ara tenang. Sudah, jangan menangis lagi, tidurlah. Ucap Ray mengelus kepala Ara dan menarik selimut. Katanya ingin tidur. Tanya Ray menatap Ara, yang malah terus menatapnya sedari tadi bukannya memejamkan mata. Iya, nanti Dedi ganti ponsel kamu. Ucap Ray melirik ponsel yang masih dipegang Ara. Walaupun dia berada dalam pelukan Ray semakin bernafas kasar. Setelah mengambil ponsel di tangan Ara, yang ternyata layarnya sudah retak. Walaupun ponselnya masih bisa menyala, Ara, sudah apa lagi yang kamu tangiskan? Ucap Ray meletakkan ponsel Ara di atas nakas, menatap Ara yang masih saja menangis dalam pelukannya. Dedi, maafin Ara. Ara janji gak bakal suka sama pria lain lagi. Ucap Ara dengan serius menatap Ray sambil menghapus air matanya. Asal Dedi jangan marah lagi sama Ara. Ucap Ara mengajukan syarat. Kamu gak usah mengorbankan perasaan kamu. Hanya karena takut Dedi marah. Ucap Ray tulus saat emosi dalam dirinya mereda. Ray tersadar kalau dia memang tidak seharusnya memaksa Ara untuk mencintainya. Ara bakal melakukan apapun, asal Dedi jangan marah sama Ara. Ucap Ara yang membuat Ray meneguk selaifanya. Kenapa? Tanya Ray mengelus kepala Ara. Hicks, Ara nggak tahu. Saat Dedi Ray marah pada Ara, rasanya sama, Hicks kayak Dedi Ara yang lagi marah. Tangis Ara dengan air mata berderai merasa sedih sekali. Bersambung.